Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifa Audia dengan NIM 2210122200025 dari Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat. Di sini saya akan membahas mengenai cara menurunkan tekanan darah tinggi. Beberapa orang mengalami masalah dengan tekanan darah, baik itu tekanan darah tinggi ataupun tekanan darah rendah. Kasus yang paling sering terjadi adalah tekanan darah tinggi. Tekanan darah tinggi sebenarnya tidak terlalu berbahaya, namun suatu saat juga dapat mematikan. Kasus ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Tentu ini akan cukup merugikan bagi masyarakat. Oleh karena itu, saya tertarik untuk membahas masalah ini. Tujuan saya mengambil kasus ini untuk memberitahukan mengenai apa itu definisi tekanan darah tinggi, apa itu penyebab tekanan darah tinggi, bagaimana gejala tekanan darah tinggi, bagaimana cara pengobatan tekanan darah tinggi, dan bagaimana cara mencegah tekanan darah tinggi. Adapun manfaat dari pembahasan kali ini yaitu kita jadi tahu definisi, penyebab, gejala, cara pengobatan, dan cara pencegahan tekanan darah tinggi. Baik, langsung saja. Tekanan darah tinggi adalah peningkatan tekanan darah sistolik lebih dari 140 mm air raksa dan tekanan darah diastolik lebih dari 90 mm air raksa pada 2 kali pengukuran dengan selang waktu 5 menit dalam keadaan cukup tenang dan dianggap parah jika tekanan di atas 180/120. Tekanan darah ditentukan oleh berapa banyak volume darah yang dipompa oleh jantung dan resistensi aliran darah di pembuluh darah atau arteri. Jadi, tekanan darah akan terukur lebih tinggi apabila jantung memompa darah lebih cepat dan atau arteri lebih sempit. Kemudian penyebab dari tekanan darah tinggi itu yang pertama keturunan, yang kedua usia, yang ketiga makanan tidak sehat, yang keempat obesitas, yang kelima jarang olahraga, yang keenam kebiasaan merokok dan konsumsi alkohol, yang ketujuh stres. Gejala tekanan darah tinggi diantaranya sakit kepala, terutama di bagian belakang, tengkuk terasa berat, pusing, jantung berdebar, sering kencing terutama di malam hari, telinga berdenging, napas pendek, susah tidur, mata berkunang-kunang, mudah marah, gampang lelah, dan terkadang itu mimisan. Namun tekanan darah tinggi ini juga seringkali tidak menunjukkan gejala. Jadi seiring waktu jika tidak diobati dapat menyebabkan masalah kesehatan seperti penyakit jantung dan stroke. Untuk obat-obatan yang umum diberikan kepada pengidap tekanan darah tinggi antara lain yaitu obat untuk membuang kelebihan garam dan cairan di tubuh melalui urin, obat untuk melebarkan pembuluh darah sehingga tekanan darah bisa menurun, obat yang bekerja untuk memperlambat detak jantung dan melebarkan pembuluh darah, obat penurun tekanan darah yang berfungsi untuk membuat dinding pembuluh darah lebih rileks, obat penghambat renin untuk menghambat kerja enzim yang berfungsi menaikkan tekanan darah. Dan selain konsumsi obat-obatan tadi, pengobatan hipertensi juga bisa dilakukan melalui terapi relaksasi, misalnya terapi meditasi atau terapi yoga. Kemudian cara mencegah tekanan darah tinggi ini diantaranya yang pertama itu perbanyak aktivitas atau olahraga. Setidaknya melakukan olahraga selama 40 menit dalam sehari. Meningkatkan frekuensi aktivitas atau olahraga dapat pula dilakukan secara sederhana. Misalnya dengan lebih memilih menggunakan tangga daripada lift, berjalan daripada mengemudi, dan melakukan pekerjaan rumah tangga. Dan yang kedua, turunkan berat badan jika mengalami kelebihan berat badan. Jika kita kelebihan berat badan, menurunkan berat badan hingga 5 kg dapat menurunkan tekanan darah kita
Ditambah lagi, kita bisa sekaligus menurunkan risiko masalah medis yang lainnya. Yang ketiga, kurangi gula dan karbohidrat olahan. Banyak penelitian ilmiah menunjukkan bahwa membatasi gula dan karbohidrat olahan dapat membantu kita menurunkan berat badan dan menurunkan tekanan darah. Yang keempat, makan lebih banyak kalium dan lebih sedikit natrium. Ada sebuah diet yang diklaim mampu membantu mengurangi asupan garam, yang dimana diet itu menekankan kepada makanan rendah natrium, buah-buahan dan sayur-sayuran, produk susu rendah lemak, biji-bijian, ikan, daging unggas, kacang polong, dan lebih sedikit permen, juga daging merah. Yang kelima, kurangi makan makanan olahan. Kebanyakan makanan olahan ini biasanya berasal dari restoran atau pabrik. Contoh yang populer diantaranya daging deli, sup kalengan, pizza, dan camilan olahan lainnya. Yang keenam, berhenti merokok. Yang ketujuh, mengurangi stres berlebih. Ada banyak cara berbeda untuk berhasil menghilangkan stres. Jadi kita bisa menemukan sendiri cara yang cocok untuk kita. Contohnya, melatih pernapasan dalam, jalan-jalan, membaca buku, menonton film komedi, dan mendengarkan musik. Yang kedelapan, mencoba tanaman herbal. Karena obat-obatan herbal telah lama digunakan di banyak budaya untuk mengobati berbagai penyakit. Beberapa tumbuhan bahkan telah terbukti menurunkan tekanan darah, meskipun sebenarnya memerlukan penelitian lebih lanjut. Contoh tanaman herbal yang dapat menurunkan tekanan darah diantaranya kumis kucing, pegagan, bawang putih, dan lain-lain. Yang kesembilan, cukup tidur. Yang ke-10, makan makanan yang mengandung protein tinggi. Contoh makanan yang berprotein tinggi yaitu ikan, telur, daging sapi, dan lain-lain. Yang ke-11, kurangi minum minuman beralkohol. Alkohol dapat meningkatkan tekanan darah kita meskipun kita sehat. Jadi penting untuk minum secukupnya atau malah lebih baik tidak sama sekali. Baik, berakhir sudah pembahasan mengenai tekanan darah tinggi tadi, dan kesimpulan yang saya dapatkan yaitu tekanan darah tinggi adalah masalah ketika tekanan darah sistolik lebih dari 140 mm air raksa dan tekanan darah diastolik lebih dari 90 mm air raksa. Faktor penyebab penyakit ini diantaranya adalah keturunan, usia, pola makan tidak sehat, dan lain-lain. Gejala tekanan darah tinggi diantaranya sakit kepala, tengkuk terasa berat, jantung berdebar, dan lain-lain. Salah satu contoh pengobatannya adalah obat untuk membuang kelebihan garam dan cairan di tubuh melalui urin. Dan untuk pencegahan yaitu perbanyak aktivitas, menurunkan berat badan, kurangi makan makanan olahan, dan lain-lain. Saya harap video ini bermanfaat dan akan menambah wawasan penonton sekalian. Mohon maaf apabila terjadi kekeliruan dalam pembahasan tersebut. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.